Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Baiklah, sebelum saya membahas isi dari materi presentasi saya di video ini, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fajar Anugrah dengan NPM 1401220057 dengan judul penelitian pengembangan video animasi edukatif bertema Learn English pada sekolah SD IT Bina Insani menggunakan tools kecerdasan buatan AI. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Satu, mengapa saya menggunakan video animasi edukatif sebagai bahan penelitian saya, yaitu pertama, metode konvensional dominan, di mana pembelajaran bahasa Inggris masih didominasi ceramah, hafalan grammar, dan latihan berbasis teks. Kemudian nomor 2, minat belajar rendah di SDT Bina Insani, khususnya berbahasa asing, bahasa Inggris, di mana observasi menunjukkan siswa kurang fokus, sulit memahami kosakata dan pelafalan. Nomor 3, kemudian media pembelajaran kurang variatif. Proses belajar menjadi monoton, sehingga siswa mudah bosan dan kurang aktif. Yang keempat, peluang teknologi AI. Berdasarkan British Council tahun 2024, AI dan video interaktif meningkatkan motivasi, listening, dan komunikasi siswa. Dan yang terakhir, nomor 5, solusi yang diusulkan yaitu pengembangan video animasi edukatif Learn English berbasis tools AI, di mana menggunakan ChatGPT, ElevenLabs, LTX Studio, Grok AI, dan CapCut Pro. Jadi ini adalah latar belakang kenapa saya menggunakan judul penelitian ini pada skripsi saya. Kemudian di sini ada gambar cerita pendek AI, cuplikan storyboard video animasi Learn English. Selanjutnya, identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembangunan video animasi edukatif Learn English memanfaatkan AI. Kemudian, bagaimana kualitas hasil akhir video dalam menyampaikan materi. Kemudian, sejauh mana video meningkatkan pemahaman bahasa Inggris siswa. Dan yang terakhir, bagaimana tanggapan siswa dan guru terhadap media ini. Selanjutnya ada batasan masalah. Fokus pada video Learn English untuk siswa SDT Bina Insani. Untuk materi, vocabulary, pronunciation, dan simple conversation. Kemudian ada tools AI. Di sini hanya menggunakan ChatGPT, ElevenLabs, LTX Studio, Grok AI, dan CapCut Pro. Dan yang terakhir, tidak membahas pengembangan aplikasi web atau mobile maupun algoritma AI. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan media pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, merancang konsep dan isi video animasi edukatif. Kemudian, mengimplementasikan tools AI dalam pengembangan video. Dan yang terakhir, menghasilkan dan mengevaluasi kelayakan media pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori dan penelitian terdahulu, di mana teori utama di sini yaitu 1. Media pembelajaran dan video animasi edukatif. Yang kedua, artificial intelligence dalam pendidikan. Dan yang ketiga, generative AI untuk video dan multimedia processing. Di sini ada penelitian terdahulu yang relevan. Saya mengambil 5. Yang pertama ada Zhang and Zhou pada tahun 2022 menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan AI meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar bahasa. Kemudian ada Rahmawati dan Putra
pada tahun 2023 menggunakan metode riset dan development menghasilkan video animasi meningkatkan minat dan pemahaman kosakata. Nah, selanjutnya ada Hidayat dan Maulana pada tahun 2025 dengan metode kualitatif yang menghasilkan video interaktif berbasis AI menaikkan partisipasi siswa. Selanjutnya ada Pratama dan Lestari yang dilakukan pada tahun 2026 menggunakan metode R&D atau Research dan Development, yaitu hasilnya tools AI menghasilkan media audio visual lebih interaktif. Yang terakhir, Nur Hayati dan Rizky pada tahun 2024 menggunakan metode yang sama, yaitu R&D atau Research and Development. Hasilnya video animasi berbasis AI menaikkan kualitas visual media. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data sendiri, yaitu menggunakan atau dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan kuesioner kepada 30 responden. Dengan metode pengembangan multimedia, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di sini saya juga menggunakan Research dan Development atau R&D, kemudian ada menggunakan model pengembangan ADDIE, atau contohnya sebagai berikut di bawah ini, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Di mana analisis ini di dalamnya ada observasi dan wawancara di SDT Bina Insani, kemudian dilanjut desain, pembuatan naskah, storyboard, dan desain karakter via ChatGPT, kemudian ada development, produksi aset visual, suara, dan animasi dengan ekosistem AI, selanjutnya ada implementation, pemutaran video ke siswa kelas 4 SDT Bina Insani, dan evaluation, atau validasi ahli materi dan kuesioner respon siswa. Selanjutnya ada metode yang bisa juga digunakan, yaitu yang pertama kita identifikasi masalah, selanjutnya pengumpulan data, selanjutnya analisis kebutuhan, kemudian perancangan media dan pengembangan video atau AI tools, selanjutnya implementasi dan evaluasi, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, untuk metode pengembangan multimedia di sini menggunakan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di mana praproduksi ini kita membuat naskah terlebih dahulu, dialog, storyboard, konsep visual, dan audio. Kemudian lanjut ke tahap produksi. Kita menggunakan ChatGPT sebagai pembuatan naskah, kemudian dilanjut ke Eleven Lab sebagai membuat narasi, dan LTX Studio atau Grok AI sebagai visual, dan CapCut Pro yang digunakan sebagai editing. Kemudian pasca produksi, QC kualitas video, sinkronisasi audio visual, implementasi, dan evaluasi di kelas. Selanjutnya analisis dan perancangan arsitektur sistem. Model arsitektur, pengembangan media berbasis integrasi tools artificial intelligence atau AI. Di mana di sini ada input, kemudian ChatGPT, Eleven Lab, LTX Studio, dan Grok AI, CapCut Pro, dan output. Di mana input yaitu materi kosakata, dialog, teks, dan konsep visual. Sedangkan ChatGPT yaitu naskah dan dialog pembelajaran. Eleven Lab di sini digunakan sebagai narasi suara berbasis AI. Kemudian LTX Studio dan Grok AI itu visual animasi dan karakter. Kemudian CapCut Pro digunakan sebagai editing dan rendering video akhir. Kemudian output menghasilkan video animasi edukatif bertema Learn English. Kemudian ada komponen sistem, interaksi antar komponen, dan keluaran atau media. Untuk komponen sistem, di sini ada input data, pengolahan multi-tools AI, output video edukatif terintegrasi. Kemudian untuk interaksi antar komponen, di sini ada output ChatGPT menjadi input Eleven Lab, Visual Effects Studio atau Grok AI digabung di CapCut Pro. Untuk keluaran media animasi visual,
narasi AI, teks pembelajaran, dan audio pendukung yang terintegrasi utuh. Bab 4, hasil dan pembahasan. Implementasi dan hasil pengembangan. Di sini ada tampilan video animasi edukatif. Untuk video animasi edukatif, sini saya membuat 5 scene dan 51 shoot dengan output video MP4 Full HD 1920 x 1080 dengan durasi kurang lebih 6 menit. Dan di sini menggunakan beberapa tools AI seperti pada gambar penyusunan naskah pembelajaran dengan ChatGPT, kemudian pembuatan narasi suara AI dengan ElevenLab, kemudian hasil visual animasi. Ini adalah salah satu scene video yang menggunakan ChatGPT serta proses editing dan rendering video di CapCut Pro. Nah, untuk keluarannya salah satunya sudah diupload ke YouTube dengan link di bawah ini. Masih hasil dan pembahasan, sekarang hasil pengujian dan pembahasan. Pengujian fungsional atau ringkasan, di sini ada komponen dan hasil. Untuk komponen ChatGPT, hasilnya mengeluarkan materi dan dialog berjalan dengan baik. Kemudian ElevenLab, narasi suara AI berjalan dengan baik. LTX Studio Grok AI, hasil visual animasi berjalan dengan baik. CapCut Pro, hasil editing dan rendering berjalan dengan baik. Audio dan video scenes dengan hasil sinkronisasi dan pemutaran berjalan dengan lancar. Kelebihannya, seluruh tools AI terintegrasi lancar tanpa kendala berarti. Hanya saja keterbatasan media masih satu arah, belum terlalu interaktif karena di dalamnya tidak terlalu banyak video interaktif atau tanya jawab antara video yang disajikan dengan murid yang menonton. Hanya ada beberapa. Untuk hasil kuesioner pengguna, yaitu 30 responden yang telah diuji. Di sini ada diagram, yaitu untuk kemudahan penggunaan sebanyak 85,3%. Untuk tampilan visual dan audio, mendapatkan persentase 84,0%. Dan untuk pemahaman materi, sebanyak 86,6%. Dengan rata-rata yang didapat dari keseluruhan dari hasil kuesioner yaitu 85,3% yang dikategorikan sangat setuju atau sangat baik. Baik, selanjutnya adalah penayangan video animasi. Pagi yang cerah di sekolah dasar Islam terpadu bina insani. Hari ini semangat belajar terasa begitu istimewa. Yeay, hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris dan saya akan belajar dengan penuh semangat. Di kelas, pembelajaran bahasa Inggris dimulai dengan penuh antusias dan berenergi. Hi! Good morning, students. How are you today? Hello, good morning, teacher. We are fine. Today we will learn simple English words of basic English vocabulary. Baiklah, hari ini kita akan belajar kosakata pertama yaitu noodle. Ikuti sekali lagi, noodle. Noodle.
Baiklah anak-anak, kosakata selanjutnya adalah orange juice. Ikuti setelah Bapak, orange juice. Orange juice. Baiklah anak-anak, selanjutnya siapa tahu arti kata noodle dalam bahasa Indonesia? Noodle artinya mie, Pak. Bagus, baiklah anak-anak, selanjutnya siapa tahu arti kata orange juice dalam bahasa Indonesia? Orange juice artinya jus jeruk, Pak. Betul kan, Pak? Hehe. Wah, keren, betul sekali. Baiklah anak-anak, pembelajaran basic food and vocabulary cukup sampai di sini. Dan Pak Fajar harap kalian bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Di waktu istirahat, mereka bertiga mencoba menggunakan bahasa Inggris, contoh ketika belanja di kantin sekolah. Hi, good morning, sir. Good morning. What do you want? I want a plate of noodle, please. Oh, baiklah. Kalau kamu mau pesan apa? Kalau saya ingin memesan chicken crispy and a can of fresh drink. Oke, ayam crispy dan sekali minuman segar segera tiba. Kalau kamu mau pesan apa, good boy? Kalau saya ingin memesan sebuah burger saja, karena saya suka burger. Bagus, pilihan yang tepat. Baiklah, silahkan tunggu pesanan kalian di meja ya. Baik, Pak. Kami akan menunggu. Terima kasih. Yeay, akhirnya pesanan kita telah tiba ya, teman-teman. Iya, akhirnya tiba. Dan saya sangat suka dengan burger ini. Oh ya, I really like it too. Betul, saya juga sangat suka dengan makanan ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu sudah baca doa belum, Rafa? Alhamdulillah tidak pernah tertinggal, jadi aku sudah baca doa tadi. Teman-teman, bagaimana jika setelah ini kita ke perpustakaan untuk meningkatkan wawasan bahasa Inggris kita? Wah, itu bagus. Aku sangat setuju. Di perpustakaan sekolah yang tenang, 3 anak sedang belajar bahasa Inggris bersama. Ayo kita mulai belajar kosakata baru tentang bahasa Inggris hari ini. Iya, aku ingin belajar kata-kata baru hari ini. Aku juga mau kalau aku belajar sambil membaca buku cerita Inggris yang di dalamnya banyak kosakata. Wah, itu keren sekali. Mari kita belajar bersama. Mereka mulai belajar dan membaca buku bahasa Inggris bersama-sama. Malah maaf, aku mau tanya, di cerita ini ada kosakata snake fruit, bukankah itu buah salak? Iya, betul sekali Aisyah. Snake fruit dalam bahasa Indonesia adalah buah salak. Oke Mala, thank you very much. Bagaimana denganmu Rafa? Adakah hal yang membuat kamu bingung? Dari beberapa storybook atau buku cerita yang saya baca, sepertinya saya memahaminya dan tidak membuat saya bingung malah. Wah, itu keren sekali Rafa. Pasti kamu rajin dalam belajar. Iya, alhamdulillah aku selalu menyempatkan waktu untuk belajar, supaya ilmu kita terus bertambah. Mereka saling membantu dan belajar dengan penuh semangat, dan belajar bersama membuat bahasa Inggris terasa lebih menyenangkan. Bagaimana menyenangkan bukan? Bahasa Inggris itu seru loh, jadi semangat terus ya untuk mempelajarinya. Betul sekali. Ayo terus belajar dan jadilah lebih baik. Raih prestasimu setinggi mungkin. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Kemudian di sini saya juga ada luaran penelitian di mana video animasi ini telah dihakikan, kemudian telah dibuat dalam bentuk buku monograf, dan selanjutnya ada tambahan luaran yaitu sertifikat BNSP.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, video animasi edukatif Learn English berhasil dikembangkan melalui integrasi tools AI, ChatGPT, ElevenLab, LTX Studio, Grok AI, dan CapCut Pro. Yang kedua, media yang dihasilkan memiliki kualitas visual dan audio yang baik, serta menyajikan materi secara menarik dan komunikatif. Yang ketiga, video animasi terbukti meningkatkan perhatian, minat, dan pemahaman siswa terhadap kosakata dan pelafalan bahasa Inggris. Yang keempat, guru dan siswa memberikan respon positif dengan rata-rata indeks kepuasan pengguna sebesar 85,3% yang dikategorikan sangat baik. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, penelitian berhasil mencapai seluruh tujuan yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan evaluasi media pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada saran dan penutup. Saran yang pertama, kembangkan fitur interaktif di mana di dalamnya berisikan kuis otomatif, latihan speaking dengan lebih banyak lagi, dan evaluasi berbasis aplikasi. Nomor 2, perluasan cakupan materi listening, reading, dan grammar, dan jangkauan sekolah pada penelitian lanjutan. Nomor 3 yang terakhir, manfaatkan tools AI yang lebih modern, seperti computer vision, NLP, text to video, untuk kualitas lebih tinggi lagi. Untuk menutup, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan media pembelajaran bahasa Inggris berbasis artificial intelligence, sehingga minat belajar siswa dan siswi di sekolah dasar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, lebih meningkat lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.